you, I'm so lonely. When you're not here now, I'm calling. Into your heat again, I'm diving. Darling you, baby. Saya Nadila Ramadhani dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Saya di sini mau mewawancara Bapak tentang bisnis ini ya. Dengan Bapak siapa saya bicara? Dengan Bapak Haryanto. Ya Bapak Haryanto. Sudah berapa lama Bapak menjalani bisnis ini? Kurang lebih 6 sampai 7 tahun. 7 tahun dari 2018 soalnya. Bisa dijelasin nggak secara singkat bisnis ini tuh apa gitu? Kalau kebetulan saya kan bisnis di jaringan. Jaringan itu menyangkut usaha wifi, internet. Nah, jadi kalau berhubung ini usaha masih kecil, jadi bisa dibilang RT RW net. Oh iya, RT RW net. Nah, tadi kan udah berarti dari 6 sampai 7 tahun ya. Berarti kurang lebih pelanggannya itu udah banyak. Nah, udah sampai mana aja gitu? Kalau saat ini sih saya cuma masih mencakup area Kecamatan Comal untuk saat ini. Berarti berusaha untuk melebarkan jaringan ke luar daerah. Berarti paling jauh itu di mana? Untuk sini paling jauh untuk ke arah timur itu Arjosari, paling kalau untuk arah ke selatan ini paling daerah Kecamatan Bendo. Kalau untuk daerah utara itu paling sampai Malutan. Udah itu ada sih. Terus gimana buat membuka bisnis ini tuh apa aja yang perlu disiapkan, Pak? Yang pertama yang jelas itu modal. Nah, yang kedua mental. Nah, itu sih. Terus untuk yang ketiga berarti kan untuk berusaha pembelian alat-alat semacam mikrotik, switch hub dan lain sebagainya. Itu sih awal. Terus modal awal yang dibutuhin itu berapa ya Pak kira-kira? Kalau dulu berhubung saya usaha masih kecil itu jadi modal awal sebenarnya paling sekitar 1 sampai 2 juta. Soalnya masih tahap untuk area sekitar, jadi masih tetangga sebelah itu sih untuk awal. Ya. Terus nih berarti tuh jualnya tuh paket atau gimana sih? Kebetulan kita ada beberapa paket. Paket yang pertama itu 10 Mbps itu di kisaran 165.000. Terus untuk paket 20 MB itu 215.000. Terus untuk paket yang bisnis itu 30 sampai 50 Mbps. Kalau yang di paket 30 itu 285.000 per bulan. Kalau yang 50 berarti 415.000 rupiah. Itu Berarti rata-ratanya sekitar ini banyaknya apa? Kalau berhubung ini untuk ke menengah ke bawah itu rata-rata paling pakai paket yang 10 MB sih udah cukup. Kalau untuk perumahan 165.000 rata-rata kalau yang itu. Terus kendala apa aja yang dihadapi selama ini? Kalau untuk kendala sih banyak ya. Soalnya kan dari awal kita saya pribadi tidak mengetahui tentang jaringan. Dari awal itu berawal dari teman, terus juga sampai berjalannya waktu otomatis kita juga mengalami banyak kendala yang terutama dari segi kabel putus taruhlah itu satu, terus ada yang namanya jarang itu biasanya mengenai looping dan lain-lain sih. Itu sebenarnya sih banyak, cuman yang awal itu. Iya. Terus ini apa ya? Ngambil servernya itu dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kebetulan saya ikut PT Adiaksa Mandiri itu untuk kantornya berada di Bojong, cuman untuk wilayah Comal kebetulan transit di SMK Nusa Mandiri. Jadi saya ambil dari server Nusa Mandiri, STM Nusa Mandiri, ambil Gading. Oh iya. Oh iya, Bapak boleh lihat dari data servernya atau alat-alatnya itu boleh nggak ya Pak? Kalau untuk alat sih jawab bisa. Iya. Iya, boleh lihat. Bisa lihat Iya. atas, tapi kebetulan barangnya agak mati, agak repot. Nggak apa-apa. Gimana? Nggak apa-apa. Baik. Oh iya. Ini apa ya Bapak kalau boleh tahu? Kalau ini UPS berarti ketika ada pemadaman listrik otomatis ini bisa membackup server ini. Ya terus? Terus ini yang namanya mikrotik kebetulan pakai PC. PC ini kabel-kabel di perangkat ini OLT. Yang namanya OLT ini seperti ini. OLT ada perangkat, ada OLT, ada switch hub,
Sweet hub. Sweet hub ini sudah berapa pot? Ini sekitar 24 pot. Ini juga ada sweet hub. Terus ada HTP. HTP kalau dulu kan kita pakai HTP. Jadi per pelanggan, dan dari awal dulu modal kecil jadi kita pakai HTP. Sampai sekarang pun mungkin masih ada klien yang pakai HTP untuk area-area itulah. Cuman untuk area yang jauh kebetulan kita sudah melebar di 1 sampai 2 km dari server, jadi kita akhirnya berpindah ke OLT. Itu migrasi bertahap. Mungkin itu Dok yang perlu saya sampaikan. Terus ini Bapak ngerjainnya sendiri atau ada teman Sendiri. yang membantu? Kalau untuk teman, untuk setting dan lain-lain, dulu juga kita ada teman sih yang membantu. Sekalian kita belajar. Cuman kesini semakin kesini, otomatis kita juga tahu. Akhirnya kita coba berusaha belajar sendiri-sendiri lah. Walaupun banyak kendala yang dialami. Kadang untuk setting mikrotik dan lain-lain kan juga susah. Iya. Karena berhubung kita menekuni usaha ini, jadi mau nggak mau kita harus belajar. Sampai akhirnya tahu, alhamdulillah sih berarti berjalan 7 tahun. Mungkin itu Pak sih. Oh, berarti belum buka cabang gitu, misalnya ada cabang Belum, gimana? saat ini sih belum. Ada rencana nggak? Kalau rencana saat ini nggak ada. Cuma soalnya untuk mencakup wilayah Jumal pun sebenarnya sudah bagus sih prospeknya. Kalaupun satu wilayah itu sekitar 100 atau 200 klien pun, mungkin untuk area Purworejo sendiri ada berapa RW, misal satu RW sekitar 50 sampai 100 klien pun sebenarnya sudah banyak. Mungkin target saya seperti itu sih. Jadi untuk sementara paling untuk mengembangkan di area Jumal sih. Ya, belum ada rencana buat ke luar daerah. Belum ada. Bentuk modal, 1 modal, 2 penanganan dan lain-lain soalnya. Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Terus terakhir nih untuk wawancara ini, ada nggak motivasi buat anak-anak muda yang misal pengen buka bisnis kayak gini? Gitu. Buat anak muda yang mau bisnis usaha ini, yang pertama niat lah. Untuk pertama niat ya. Terus kedua juga mental, karena kita usaha di bidang jasa, otomatis apa yang terjadi di lapangan itu tidak semuanya baik gitu. Dari komplainan klien pelanggan. Terus belum dari modal. Itu kalau modal sih kemungkinan sih bisa bertahap ya. Soalnya kita bisnis usaha kecil lah. Yang pertama itu sih mental untuk melayani klien. Jadi harus sabar. Itu dok sih. Nah, sabar. Ya. Terima kasih ya Bapak atas wawancaranya. Makasih banget, ini pelajarannya udah dapet ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama.